Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan memparodikan tentang problematika pembelajaran anak usia dini di era digital dengan fenomena anak kecanduan gadget. Berikut kami akan menampilkan video. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai acang. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Artinya, dari hari ke hari, gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Gadget adalah piranti yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini, yang termasuk gadget misalnya tablet, smartphone, netbook, atau sebagainya. Aci, boleh pindah-pindah dulu HP-nya. Aci, boleh pindah-pindah dulu. Tidak boleh, Aci tidak boleh selama handphone. Boleh pindah-pindah dulu. Aci bermain dulu sama teman-teman. Tidak boleh bermain handphone terus. Dampak negatif gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak akan berdampak negatif karena dapat menurun daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Dampak lainnya adalah semakin terbukanya akses internet dalam gadget yang menampilkan segala hal yang semestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Banyak anak-anak yang mulai kecanduan gadget dan lupa bersosialisasi dengan lingkungan, yang berdampak psikolog, terutama kritis percaya diri, juga pada perkembangan fisik anak. Radiasi gelombang elektronik dari gadget memang tidak terlihat efeknya. Tidak terasa secara langsung. Untuk itu orang tua harus secara bijak mengawasi dan melakukan seleksi terhadap instrumen permainan yang digunakan anak-anak saat bermain. Kebiasaan anak-anak dalam bermain gadget saat ini memang tidak biasa dipungkiri. Namun ada baiknya tidak selalu bermain, atau paling tidak membatasi waktu bermain gadget karena alasan radiasi di atas. Sebenarnya kegiatan bermain merupakan kegiatan utama anak yang dampak mulai sejak bayi. Kegiatan ini penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan kepribadian anak pada umumnya. Anak juga bisa melalui memahami hubungan antara dirinya dan anak pada umumnya. Mulai memahami hubungan antara dirinya dan lingkungan sosialnya melalui kegiatan bermain, belajar bergaul dan memahami aturan ataupun tata cara pergaulan. Namun sekarang anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget daripada bermain dengan teman sebayanya, yang bisa menimbulkan sifat individualis dan egosentris, serta tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Si main yuk, nggak mau main handphone. Dampak negatif gadget menjadi 3 bagian, yaitu A. Sulit konsentrasi pada dunia nyata. Rasa kecanduan atau adiksi pada gadget akan membuat anak mudah bosan, gelisah, dan marah ketika dia dipisahkan dengan gadget kesukaannya. Ketika anak merasa nyaman bermain dengan gadget kesukaannya, dia akan lebih asik dan senang menyendiri memainkan gadget tersebut.
Akibatnya, anak akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan dunia nyata, berteman, dan bermain dengan teman sebaya. B. Terganggunya fungsi PFC. Kecanduan teknologi selanjutnya dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. PFC atau prefrontal cortex adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengembalian keputusan, dan nilai-nilai moral lainnya. Anak yang kecanduan teknologi seperti games online, otaknya akan memproduksi hormon dopamine secara berlebihan yang introvert. Ketergantungan terhadap gadget pada anak-anak membuat mereka menganggap bahwa gadget itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka akan galau dan gelisah jika dipisahkan dengan gadget tersebut. Sebagian besar waktu mereka habis untuk bermain dengan gadget. Akibatnya tidak hanya kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak, anak juga cenderung menjadi introvert. Berikut beberapa solusi belajar agar anak tidak ketergantungan gadget di sekolah. Yang pertama, batasi waktu penggunaan gadget. Tetapkan aturan yang jelas mengenai waktu penggunaan gadget baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua, ciptakan alternatif. Ajak anak terlibat dalam kegiatan fisik seperti olahraga dan bermain di luar ruangan. Fasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang beragam seperti seni musik atau klub sains. Dorong anak untuk mengeksplorasi hobi dan minat baru seperti membaca, menggambar, atau bermain musik. Kemudian yang ketiga, edukasi tentang dampak negatif gadget pada anak, tentang dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, kesulitan tidur, dan penurunan fokus. Kemudian yang keempat, jadilah contoh yang baik. Tua dan guru harus menjadi contoh dalam penggunaan gadget. Tunjukkan bahwa kegiatan lain yang lebih menyenangkan selain bermain gadget. Yang kelima, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pastikan area belajar di rumah bebas dari gangguan gadget. Kemudian fasilitasi suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Libatkan anak dalam kegiatan aktivitas belajar bersama keluarga seperti membaca buku atau bermain permainan edukatif. Nah, yang keenam, libatkan anak dalam proses. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam menetapkan aturan penggunaan gadget. Beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya terkait penggunaan gadget. Yang kelima, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pastikan area belajar di rumah bebas dari gangguan gadget. Kemudian fasilitasi suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Libatkan anak dalam kegiatan aktivitas belajar bersama keluarga seperti membaca buku atau bermain permainan edukatif. Nah, yang keenam, libatkan anak dalam proses. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam menetapkan aturan penggunaan gadget. Beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya terkait penggunaan gadget. Dan yang ketujuh, peran guru. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Gunakan teknologi secara bijak dalam pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi edukasi. Ciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan berinteraksi. Nah, dengan menerapkan solusi ini secara konsisten, diharapkan anak dapat mengurangi ketergantungan pada gadget dan lebih fokus dalam kegiatan belajar serta mengembangkan diri secara